Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 10 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mendengarkan dan nanti membaca bersama-sama dengan saya. Kita akan mulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepadaku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan kepada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene Yaakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgod, dan dari Gudgod ke Yobata, suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjukkan suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya. Dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirman Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini sedikit kita membahas kitab Ulangan pasal 10 secara ringkas. Pasal 10 hari ini merupakan nasihat Musa kepada bangsa Israel agar mendiami tanah perjanjian dengan penuh ketaatan.
dan penuh ucapan syukur. Maka Musa mengulangi kembali mengenai 2 loh batu yang baru. Yang menarik dari perenungan teks kita pagi ini adalah mengenai sunat hati yang dinasihati Musa kepada bangsa Israel. Dalam konteks bagaimana bangsa Israel harus setia kepada Tuhan Allah. Sunat adalah tanda perjanjian Abraham. Tapi dalam pasal 10 ayat 16, hari ini pada waktu ada pembaruan perjanjian dengan bangsa Israel, Musa mendesak supaya bangsa Israel mengikat hati mereka kepada Tuhan, takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalannya, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan berpegang pada perintahnya. Ini adalah identitas umat pilihan, yaitu dipanggil untuk hidup berbeda dengan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Sehingga mereka menimbulkan karakter yang mencerminkan kasih Tuhan melalui sikap hidup yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Dan mereka membela kepentingan yang tidak mampu seperti yatim, janda, dan orang asing. Dan ingat, Tuhan menginginkan umatnya untuk membuang tegar tengkuk. Maka dari itu tidak cukup melakukan perintah-perintah secara lahiriah saja. Karena Allah lebih menghendaki perubahan batiniah, perubahan hidup daripada ritual lahiriah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa penerapannya bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa kini? Penerapannya sederhana bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa kini. Dari nasihat Musa kepada bangsa Israel, agar terjadinya pembaharuan rohani, yaitu hiduplah berbeda dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Hiduplah berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Cerminkan karakter menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari melalui perilaku dan kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Tunjukkanlah kasih Tuhan melalui sikap hidup kita yang tidak memandang rupa, tidak memandang keadaan, ataupun tidak memandang jabatan. Buanglah kebiasaan yang ingin menerima suap dan belalah perkara-perkara orang kecil, anak yatim, janda, dan orang asing. Dengar ini dengan baik bagi kita semua, bahwa Tuhan menginginkan perubahan batin ya. Tuhan menginginkan perubahan di dalam hidup kita dibandingkan ritual lahiriah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui firman Tuhan hari ini. Kami belajar bersama di masa kini untuk menyunat hati kami dan menghasilkan perubahan hidup yang mencerminkan kasih Kristus bagi banyak orang tanpa memandang bulu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.